Virus Vanishing berasal dari laboratorium kami yang paling bergengsi. Dalam beberapa tahun saja, virus ini memusnahkan peradaban manusia yang telah berusia ribuan tahun, memaksa kita mencari perlindungan di luar dunia. Pilihan berani yang Anda buat hari ini akan menyalakan api baru, bintangnya berkilauan di kegelapan. Semoga setiap anak umat manusia dapat pulang ke rumah dengan selamat. Hasan, pemimpin kemanusiaan, berbicara di awal zaman Reconquista. Di tengah kebisingan medan perang, Lucia terbaring lemah di atas tumpukan puing-puing. Dengan napas yang terengah-engah, ia berjuang keras untuk tetap sadar. Api yang berkobar di sekelilingnya menerangi wajahnya yang penuh luka. Dalam keadaan lemah dan penuh kekhawatiran, Lucia menanyakan situasi saat ini kepada kita. Wajahnya menunjukkan keputusasaan dan keletihan. Lucia mencoba berbicara dengan tenang, sambil mengangkat tangan yang gemetar dan meminta informasi mengenai sisa serum anti-vanishing untuk misi tersebut. Saat kita memberikan jawaban yang sebenarnya, Lucia menghela napas berat dan menutup matanya sejenak. Dia menjelaskan bahwa anggota Grey Raven yang lain belum tiba, dan hanya dia yang bisa mengulur waktu untuk memungkinkan kita untuk mundur. Lucia menoleh ke arah kita dengan mata penuh tekad meskipun tubuhnya sangat lelah. Dia meminta izin untuk menonaktifkan reseptor rasa sakitnya dan terus berjuang meskipun rasa sakit mengganggu kinerjanya. Dengan memberikan otoritas untuk menonaktifkan reseptor rasa sakit, sistem mulai mengkalibrasi ulang parameter tautan saraf. Proses ini membuat Lucia berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar saat mengalami dekonstruksi. Ketika kesadarannya kembali, Lucia melaporkan kesiapan konstruknya untuk berperang. Dengan rasa sakit yang dinonaktifkan, Lucia mulai bertempur dengan kecepatan dan ketepatan yang menakjubkan, menghancurkan musuh-musuhnya yang dikenal sebagai corruption. Musuh ini terinfeksi oleh virus vanishing menjadi entitas tanpa jiwa yang hanya fokus pada pemusnahan. Manusia penduduk Babilonia kemudian mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka mengubah tentara manusia menjadi makhluk yang dimodifikasi, yang dikenal sebagai konstruk. Ketika komunikasi radio dari Liv datang dengan nada penuh urgensi, meminta kita untuk segera menemukan perlindungan. Lucia berteriak dengan penuh perintah untuk segera turun, karena sebuah energi kepadatan tinggi telah terdeteksi. Dalam perjalanan kita mengikuti Lucia yang terus membuka jalan, dengan dingin mengamati penyergapan dan memotong semua korupsi yang mendekat. Meskipun lemah, Lucia berusaha terlihat tangguh di hadapan kita, memastikan kita tetap aman. Saat kita melangkah, Lucia mulai menunjukkan gejala MIND. Dia meminta maaf dan berusaha meyakinkan kita bahwa menjaga kontak dengan kita dapat membantu menstabilkan integritas MIND-nya. Kita menyarankan agar dia tidak memaksakan diri dan menyerahkan navigasi kepada kita. Setelah istirahat sejenak, kita mencapai tujuan, sebuah area kecil yang tersembunyi di balik reruntuhan. Di sana, kami menemukan Liv dan Lee, keduanya tampak cemas. Liv menyadari bahwa Lucia dan kita terluka parah. Meskipun demikian, Lucia memastikan bahwa dia telah memutus reseptor rasa sakitnya dan tetap bisa menjalankan misi. Lee mengungkapkan keprihatiannya tentang kondisi kami, mencatat bahwa meskipun misi berhasil, kondisi kami sangat buruk. Kami semua harus berkumpul kembali dengan pasukan pemasok untuk mendapatkan suplai. Lucia menemukan bahwa gereja terdekat memiliki jalan pintas menuju titik pertemuan dan menyarankan agar kami pergi ke sana. Dalam perjalanan, Lucia merasakan dejavu ketika melihat gereja tersebut. Lee menjelaskan bahwa hal ini bukan kejadian yang tidak biasa, mengingat sistem MIND adalah simulasi lengkap dari model kesadaran manusia. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, dari pintu masuk gereja, seorang wanita misterius dengan rambut abu-abu muncul ke depan. Liv awalnya mengira dia adalah sekutu, tetapi segera menyadari bahwa wanita itu adalah corruption karena reaksi virus vanishing yang kuat. Lucia mulai merasa aneh, tidak bisa melihat penampilan wanita itu dengan jelas. Liv dan Lee menyadari bahwa hanya Lucia yang terpengaruh, dengan stabilitas MIND yang menurun tanpa sebab yang jelas. Wanita misterius itu mendekati Lucia dengan langkah tenang, menghunus pedang merah dari punggungnya. Namun pedang Lucia teralihkan dan melayang ke udara, tertangkap oleh musuh dan menancapkan Lucia ke dinding. Meskipun berusaha melepaskan diri, Lucia hanya memperparah luka-lukanya. Wanita itu menyadari bahwa penerima rasa sakit Lucia dimatikan. Wanita itu menganggap kita sebagai bagian dari sandiwara ini, menantang apakah kita siap mati untuk Lucia. Kita mengeluarkan pisau tempur, tetapi dalam sekejap wanita itu berhasil menembus lengan kita.
melukai kita di tempat yang sama dengan Lucia. Ketika menyatakan bahwa kita dapat mengalami Lucia karena kesadaran kita selalu terhubung, wanita itu tampak terkejut dan melangkah mundur. Dia menyadari bahwa tragedi ini hanya akan berlanjut, tetapi Lucia tetap mempercayakan hidupnya kepada kita. Setelah mengungkapkan kekecewaannya, wanita misterius itu menyarupkan senjatanya dan berjalan pergi, menghilang ke dalam sinar matahari yang menyilaukan, meninggalkan kami dengan perasaan waspada dan tekad yang semakin kuat.